Yang dinamakan silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu balas budi namanya. Kemarin ini hari Sabtu ya. Iya Sabtu ya. Hari Minggu, hari Sabtu malam yang lalu, seminggu lalu berarti, ketika Ana baru pulang dari Al-Haramain Syarifain, ada pengalaman yang begitu indah itu waktu di Madinah. Seperti biasa kita pasti ziarah ke Rasulullah, pasti ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ziarah ke kuburan, bukan ya, ziarahnya ke Nabi Muhammad. Karena al-anbiya ahya fi kuburihim, nabi itu hidup di kubur mereka. Para nabi semua di kuburnya hidup. Kita dari jauh aja, dari sini aja bilangnya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atasmu wahai nabi, apalagi yang dekat. Lebih istimewa lagi. Nah, biasanya kan orang kalau mau ziarah ada bab namanya babus salam, pintu namanya babus salam, pintu orang mau salam sama Nabi, gitu. Semua mau ziarah tuh langsung diarahin langsung babus salam. Tapi karena ada pertimbangan apa tuh, dikasih jalan dulu, nggak bisa langsung masuk. Tetap masuk lewat babus salam, tapi diarahin dulu, muter. Ada pembatas jalan, orang harus lewat situ dulu tuh. Orang sono muter begini, baru masuk nanti ke babus salam. Karena mungkin rame ya, karena rame, jadi harus dikasih jalan lain. Segitunya orang rame tetap, segitunya udah dikasih jalan, orang jadi muter, tetap rame. Orang yang ziarah pengen salam sama Nabi rame. Kita ngantri tuh, ngantri di jalanan gitu, manusia penuh ngantri. Pas lagi ngantri tuh, Ana kebayang, ini kita sekarang mau ziarah, ucapin salam, ngantri sama Nabi. Kira-kira di akhirat gimana? Miliaran manusia mau ketemu, ini yang cuma ribuan orang waktu itu ngantri, nggak bisa langsung. Bagaimana nanti manusia dari dulu sampai sekarang sampai akhir zaman semuanya tuh mengharap pertolongan beliau. Berapa lama ngantrinya tuh mau dapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di masa itu semua para nabi hanya mengatakan nafsi, saya nyariin pertolongan buat diri saya aja katanya. Orang nyari ke Adam, engkau ayah kita semua nih, tolong kita dong. Nafsi. Coba pergi ke Nuh sama, Nabi Ibrahim sama, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa sama jawabannya. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana yang kasih pertolongan. Mana sini? Mana umat saya, mana umat saya? Makanya kita biar dikenal dah sama Nabi. Jadi kalau dikenal enak, biar cepat dapat pertolongan. Cara dikenal gimana? Cara dikenal tentu ada banyak. Kita harus banyak-banyak baca sholawat. Kita harus nyenengin umatnya. Nabi bilang, man sarra mu'minan faqad sarrani, wa man sarrani faqad sarrallah. Siapa yang nyenengin orang mukmin, sungguh dia telah membuat aku senang. Dan siapa orang yang telah membuat aku senang, sebenarnya dia telah membuat Allah senang. Nah kalau Allah udah senang sama kita, enak semua urusan, beres, gampang, dosa dapat ampunan, ya kan? Apalagi hajat gobul, apalagi semua. Jadi caranya ternyata untuk bisa
mendapatkan itu nyenengin umatnya. Jangan jauh-jauh, nyenengin umatnya. Siapa dari umat Rasul yang perlu pertolongan kita tolong, yang perlu bantuan kita bantu. Salawat itu kenapa salawat itu diterima? Hatta misalnya kita riak, sambil riak nih baca salawat sambil riak sombong, tetap diterima, nggak kelihatan tuh riaknya. Kenapa? Karena Allah ngelihat kalau orang salawat itu nyenengin Nabi. Nyenengin Nabi ini ngapus semua tadi tuh kekurangan-kekurangan yang ada, yang dilihat kesenangannya Nabi. Begitu. Walhamdulillah. Insyaallah kita semua bisa ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengucap salam fi al-hujrah asy-syarifah, di pusara suci beliau tuh, di tempat turunnya malaikat Jibril naik turun tuh tiap hari di situ. Nikmat tempat turunnya rahmat. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, rezeki yang barakah, yang halal, bisa mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada cucunya Nabi yaitu Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau bilang, "Wallah la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarru bi qada' hajatil mu'min idza wasalat ilaihi min sahibil hajah." Kita nyenengin orang atau kita menunaikan hajat seseorang, itu orang senang apa enggak? Senang banget. Kesenangannya Nabi lebih besar daripada kesenangan itu orang. Ya Allah, umat saya ditolong, girang. Jadi saya tolong Arif misalnya. Arif kan senang. Lah, senangnya Nabi melebihi senangnya Arif. Begitu. Senangnya Nabi melebihi senang, karena beliau sangat sayang kepada umatnya, sangat cinta kepada umatnya. Nah, kita lagi momen masih di bulan Syawal, momennya nyenengin orang, momennya kita bersilaturahmi. Udah jangan dilihat lagi dah kesalahan-kesalahan yang dulu. Senengin orang, minta maaf sama orang. Kan kita belajar kemarin bahwasanya dimulai dari bulan Sya'ban, yattali'ullahu lailatan nisf min syahr Sya'ban ila jami'i khalqihi fayaghfiru jami'a khalqi illa limusyrikin aw musyahid. Diampunin semuanya kecuali musyrik sama orang yang nanam dendam di hati. Istilahnya kata Allah gini, ente mau ana maafin, maafin juga dong orang lain. Jangan egois cuma mau dimaafin tapi nggak mau maafin orang lain gitu. Wakadzalik fi syahr Ramadan, kita dianjurkan untuk memaafkan orang lain. Siapa yang meringankan beban orang di bulan Ramadan, Allah bakal ringankan beban dia di hari kiamat. Intinya kita agama ini mengajarkan untuk baik dalam bersosial. Enggak hanya ibadah mahdhah, salat, puasa, baca Quran, ini itu. Itu bagus. Tapi enggak hanya itu. Selain hablum minallah, hablum minan nas juga harus dijaga. Kita berbuat baik sama orang harus dijaga. Nah, apalagi di antara yang dianjurkan di bulan Syawal ini tentu kita semua tahu, yaitu silaturahmi. Silaturahmi. Sampai Ustaz Husain namakan radionya silaturahim ya. Dari pentingnya bersilaturahmi. Ya, tapi kan dianya jahat sama saya. Sepupu saya tuh jahat sama saya. Ya, ngapain saya berbuat baik sama dia? Justru yang dinamakan silaturahmi itu adalah berbuat baik kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi kepada kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu balas budi namanya. Orang buat baik sama kita, kita balas baik sama dia, balas budi namanya. Silaturahmi itu menyambungkan apa yang terputus. Karena satu dan lain hal. Ini orang punya salah sama kita, terus dia putusin silaturahmi. Kita nyambungin, nah itu namanya silaturahmi. Silah, wasala, yasilu. Silah itu artinya nyambung, nyambung. Layangan putus
kita sambung benangnya, itu nyambung. Tadinya apa? Tadinya putus, disambung. Nah, bukan yang udah nyambung kita sambungin balik. Orang udah nyambung, itu namanya balas budi. Thayyib, kita baca sedikit ya, baca sedikit aja tentang silaturahmi. Radhiyallahu ankum. Silaturahmi wal ittisal bidzawil arham wal qurba min at-ta'at al-akidah. Silaturahmi dan menyambung kepada keluarga itu adalah salah satu daripada ketaatan yang sangat dianjurkan. Bal min afdalil ibadat, bahkan termasuk salah satu daripada ibadah terbaik. Kayak kemarin tuh hari pertama ke sono ke keluarga kita, hari kedua nyambung, hari ketiga mungkin ada yang dia kagak mau ketemu sama kita datengin, temuin. Ada yang setahun sama sekali kita nggak ketemu karena kesibukan kita. Momen bulan Syawal kita datengin. Hakata bulan Syawal. Wa yakfika min fadli hadhihi as-sifah annaha tazidu fil umri wal mal. Cukup dah kalau mau tanya emang silaturahmi apa sih kemuliaannya, cukup bagi kita mengetahui bahwa silaturahmi menambahkan umur dan rezeki, harta. Bidzat di sini disebutkan rezekinya harta. Jadi rezeki kan banyak ya. Rezeki itu bisa sehat, bisa hati yang senang dan lain sebagainya. Silaturahmi disebutkan itu banyakin rezeki yang bersifat materi, duit, banyakin harta. Itu silaturahmi. Jadi kalau ditanya semulia apa silaturahmi, janji dari Allah kalau ente silaturahmi dua bakal dapat, panjang umur dan banyak duit, banyak rezeki. Sampai disebutkan katanya ada orang yang umurnya tinggal 3 tahun. Allah Maha tahu ini orang umurnya tinggal 3 tahun. Malaikat ngelihat, oh ini orang 3 tahun. Tiba-tiba dia silaturahmi sama orang yang nutupin benar-benar hubungan sama dia, benar-benar putus, agak mau ketemu, disambung sama dia, dibawain hadiah segala macam, pokoknya gimana caranya nyambung lagi, ditambahin jadi 30 tahun. Wallahu yaf'alu ma yasha. Jangan dihitung-hitung, ini Allah yang punya mau. Ditambahin umurnya dari sisa 3 jadi sisanya 30 tahun. Allah punya mau, kita nggak boleh batasin. Nah, itu makanya pentingnya silaturahmi. Orang kalau panjang umur, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik yang panjang umurnya dan baik amal ibadahnya. Jadi panjang umur perlu. Ana sih roman-romannya umur pendek aja dah. Jangan. Nabi bilang yang terbaik yang panjang umurnya dan yang baik amal ibadahnya. Panjang umurnya nggak cukup, harus diisi dengan baik amal ibadahnya. Wa tusahhilul hisab yaumal qiyamah. Dan silaturahmi itu bakal memudahkan kita pada saat hisab di hari kiamat. Man wasala fihi rahimah, kata Nabi waktu bulan Ramadan, man wasala fihi rahimah wasalahu Allah bi rahmatihi yauma yalqah. Siapa orang nyambung silaturahmi di bulan Ramadan, Allah bakal nyambung rahmatnya sama tuh hamba di hari kiamat nanti. Disambungin terus rahmatnya. Oh, di hari dimana kita udah kebingungan, kata Allah jangan khawatir. Tempo hari ente silaturahmi sama kakak ente, tempo hari ente silaturahmi sama adik ente, tempo hari ente silaturahmi sama orang tua. Sekarang ana sambung rahmat buat ente. Jadi jangan, tapi dia salah. Iya, dia salah. Itu justru namanya silaturahmi. Orang yang al-ihsan antuhsin ila man asa'a ilaik. Yang namanya kebaikan adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Justru itu namanya ihsan. Nah, kalau berbuat baik kepada orang yang baik,
Habib Ali sering ngasih makan kita di bawah, kita balas baik, itu namanya balas budi atas kebaikan yang telah beliau berikan. Itu satu hal yang mudah. Yang sulit itu adalah berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita. Orang jahat sama kita, kita berbuat baik, itu dimana kita bisa disebut magam muhsin. Makamnya sampai kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Tadfa'ul balwa wa tuyassirul hisab wa tunsi fil ajal. Dia bisa menolak bala dan bencana. Yang tadinya kita kena bala, kena bencana karena silaturahmi, jadi diangkat oleh Allah bala dan bencana tersebut. Amma qat'ur rahim fa innahu mujibun li'adzabil akhirah wa nuzulil bala fid dunya. Adapun memutuskan tali silaturahmi itu akan membawa kita kepada azab akhirat wal iyadzubillah dan turunnya bala serta bencana di dunia. Jadi bukan hanya orang yang putus silaturahmi enggak hanya mendapatkan balasan di akhirat, tapi di dunia juga udah akan terkena bala dan bencana wal iyadzubillah. Kita aja nih sering mutus silaturahmi sama Nabi Muhammad, sama Allah. Sering. Kalau kita maksiat itu artinya kita memutuskan tali hubungan kita dengan Allah dan Rasulnya. Tapi apakah kemudian Allah balas dendam sama kita? Enggak. Tetap dikasih terus rahmat, maghfirah, ampunan, kenikmatan. Itu kan harusnya bikin kita menjadi sadar. Oh, kalau Allah aja begini baik sama ana, apalagi bagaimana ana harus berlaku kepada hamba-hamba Allah. Nabi Muhammad begitu baik sama kita. Kalau kita berbuat baik, Nabi Muhammad senang dan bersyukur. Kalau kita berbuat dosa, apa yang Nabi Muhammad lakukan? Beliau sujud minta maaf kepada Allah, ampunan untuk kita semuanya. Makanya kemarin tuh waktu ziarah kita habis diarahin begitu, ngucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Ucapin salam, minta maaf ya Rasulullah, banyak salah, banyak dosa. Kemarin syariat yang kamu bawa sering saya langgar. Kemarin Al-Quran yang kau perjuangkan sering saya lupakan. Ini itu banyak. Nah, gitu pas kita mau jalan keluar tuh, berjalan keluar dari masjid itu berasa banget, ya mau jauh lagi nih sama Nabi, ya Allah kita dipisahin lagi nih. Nah, itu membawa getaran dalam hati. Makanya kita ingat tuh qasidah apa, Nabiyal Huda la tansani min syafa'atin ya Rasulullah. Wahai Nabi pembawa hidayah, jangan lupain saya nanti dari syafaatmu. Fa inni musi'un mudhnibun dzu jarairi ya Rasulullah. Saya banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat. Jangan lupain saya ya Nabi ya, wahai pembawa hidayah. Itu begitu kita mau jalan keluar aja udah berasanya kayak mau jauh lagi sama Nabi. Sedih, tak terbendung itu air mata jatuh semua. Saya bersama dengan para jamaah, padahal masih kelihatan masjidnya, cuman ya mau jauh lagi, mau bisa lagi, ntar gimana di akhirat, jauh apa enggak ya, jangan sampai dilupain sama Nabi. Di antara cara supaya kita nggak dilupain sama Nabi, sambung silaturahmi. Saya ingetin lagi, tapi dia jahat Bib, tapi dia nggak bener Bib orangnya. Sambung silaturahmi, baikin dia supaya kita dibaikin sama Allah, dibaikin sama Nabi. Kita bakal dapat panjang umur, dapat banyak duit, apalagi urusan duit.
Gara-gara urusan duit kita putus silaturahmi. Padahal kita nyambung, bawa rezeki buat kita, bawa duit buat kita. Gitu. Mungkin orang belum mampu gitu. Tapi kalau orang kita punya hak untuk meminta. Tapi kalau memang belum mampu orang tersebut, ya kita maklumin. Selagi kita punya kecukupan dan kita sambung silaturahmi ini dengan harapan nanti rezeki yang Allah berikan kepada kita bakal bertambah. Ya, ibu-ibu ya, di sini kalau misalnya ingat-ingat nih, ada orang tetangga kali, sepupu kali yang kita putus silaturahmi gara-gara urusan uang, sambung silaturahmi. Pertama, dengan begitu nanti dia bakal ada keinginan untuk bayar. Kedua, dengan kita sambung silaturahmi, umur kita ditambah, rezeki kita ditambah juga sama Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita memutus tadi jadi jauh dari rezeki. Waliyadzubillah min dzalik. Wa qad dallat al-akhbar wa at-tajarib anna qati' ar-rahim yuaddi ila al-faqr wal qalaq wa qasr al-umr waliyadzubillah. Dan dari riwayat-riwayat hadis yang ada bahwasanya memutuskan silaturahmi yuaddi ila al-faqr, membawa kita kepada kefakiran. Wal qalaq, al-qalaq itu hati kita terus gelisah. Wa qasrul umur, dan pendeknya umur. Habib Hussein Berani umurnya 120 tahun. Begitu ditanya kenapa bisa panjang umur, dia bilang ana la ahmilu fi qalbi ayyi haqdin tujah ayyi ahad. Enggak ada di hati saya ini, alhamdulillah, enggak ada kebencian sama siapapun. Orang girang saya ikut girang, orang yang enggak girang saya girangin dia, sehingga hati saya ini alhamdulillah, kata beliau, idza zalal hasadu baqiyal jasadu. Kalau hilang sifat hasud, maka jasad bakal sehat afiat. Idza zalal hasadu baqiyal jasadu. Kalau hilang sifat hasud dari hati, maka jasad ini bakal sehat afiat. Jadi kita kudu senang dan kudu senengin orang lain. Tadi kenapa tuh Habib Hussein Berani bisa panjang umurnya? Ternyata ada penelitian. Kita nih bapak-bapak nih yang udah senior ya, kalau ditanya orang jangan bilang, kalau tanya gimana, aduh ada tua deh, ada udah tua udah. Justru bilang kenapa? Karena ada penelitian, dua orang dengan umur yang sama ditanya pertanyaan yang sama. Bagaimana, udah tua, bagaimana kabarmu bapak, bagaimana kondisimu? Yang satu bilang, aduh saya udah tua, saya udah sakit-sakitan. Yang satu ditanya gimana? Alhamdulillah masih diberikan umur sama Allah, Allah kasih sehat afiat, Allah kasih kesempatan buat ibadah. Pas dicek tuh, pas sambil ditanya, diperiksa imun, ini kan lagi musim imun nih. Imunnya yang pertama yang bilang udah tua, sakit-sakit, itu turun, membuat dia jadi sakit-sakitan. Imunnya yang kedua, begitu ditanya bagaimana kabarnya, dia bilang sehat, masih diberikan umur, bisa ibadah, imunnya naik. Nah otomatis beda kondisi tubuhnya. Jadi kita harus terus menanam optimisme dalam diri kita. Dan itu jangan, kalau ada orang girang, kita kudu girang juga. Alhamdulillah Allah kasih rezeki buat dia, nanti kita dapat juga. Tapi kalau kita hasud, udah kita hidup susah, udah gitu kita nggak dapat juga rezeki yang Allah berikan. Kenapa? Karena dalam hatinya kita bermusuhan sama Allah. Kenapa sih Allah yang dikasih dia, bukan saya? Nggak bener nih, kenapa dikasih dia? Seakan-akan musuh sama Allah. Allah udah tetapkan rezeki buat dia, ini enggak, salah tuh, harusnya buat Allah. Dia bermusuhan sama takdir Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah min dzalik. Nah, itu juga ya. Silatul arham tuhassinul khuluq
wa tusammih al-kaf wa tutayyibun nafs wa tazidu fil rizq wa tunsi'u fil ajal. Silaturahmi bisa memperbaiki akhlak kita, bisa menjadikan tangan kita ini lebih dermawan lagi, dan juga bisa menjadikan jiwa kita lebih baik dan menambah rezeki. Wa yakfi fi dhammi qati'ir rahim. Apa salah satu keburukan memutuskan silaturahmi? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memutuskan silaturahmi tersebut. Fi kitabihil karim, dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Atau dalam surat yang lain, surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 22, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Ini betul-betul ditekankan dalam dua ayat ini, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Lihat Nabi, orang yang ganggu Nabi bukan cuma ganggu ngatain doang, enggak. Orang ganggu Nabi bukan hanya ganggu menghina, lebih dari itu. Keluarganya dibunuhin di perang Badar, Ubaidillah ibn al-Harith, di perang Uhud Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib Asadullah, singanya Allah. Dan di perang-perang yang lain banyak keluarganya dibunuhin, sahabat-sahabatnya dibunuhin. Tapi ketika Fathu Mekah, ketika ada kesempatan Nabi untuk balas dendam kepada mereka, waktu itu para sahabat bilang, al-yawm yaumul malhamah, nih hari balas dendam sekarang nih. Kita datang membawa kemenangan yang besar atas kalian wahai kafir Quraisy. Nabi bilang enggak, ini bukan hari balas dendam, al-yawm yaumul marhamah, ini hari kasih sayang. Apa menurut kalian, kata Nabi, kalian nih yang udah ngebunuhin keluarga saya, kalian nih yang udah mengusir saya dari Mekah. Bukan urusan remeh-temeh. Kita kadang-kadang mutus silaturahmi urusan remeh-temeh. Kalian nih yang udah mencoba membunuh saya berkali-kali, ma tarawna anni fa'ilun bikum, kira-kira menurut kalian saya bakal apain kalian nih? Ketakutan semuanya. Wah, diapain nih? Dibalas dendam nih, dibunuh nih, dipukul. Nabi bilang, la tathriba alaikum al-yawm, idhabu fa antum mutlaqun. Sa'aqul kama qala akhi Yusuf, aku akan katakan kepada kalian seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada kakak-kakaknya. La tathriba alaikum al-yawm, idhab fa antum mutlaqun. Pergi, kalian dibebaskan. Itu kita melihat firman Allah itu betul-betul ada pada diri beliau. Ya, apa itu firman Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan yang terbaik. Ini saya nih misalnya nih, saya lagi berantem sama adik saya, urusan kecil remeh-temeh, berantem. Saya pikir, wah ini ada ayat Allah bagus banget, balaslah. Misalnya dia buat buruk sama saya, balaslah keburukan tadi dengan kebaikan yang terbaik. Nanti apa yang terjadi? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, yang tadinya ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamim, dia bakal merubah keburukan yang ada tadi. Jadi kalau ibu-ibu tadi misalnya ada tetangganya ngutang, terus kita putus silaturahmi, enggak, kita sambung. Nanti dia bakal sadar. Kalau dia orang yang memahami apa itu arti kebaikan, dia bakal sadar. Ya Allah, salah saya
zalimin nih orang sebaik ini. Dulu waktu saya butuh dia tolong, masa sekarang saya nggak bayar? Mana sekarang dia tetap baik sama saya? Akhirnya dia bakal terus berusaha untuk melunasi apa yang menjadi tanggungannya. Wahakata. Walidzalik, oleh karena itu ya, kita tutup dengan sebuah doa di sini. Doanya sangat indah. A'udzubillahi minadz-dzunubi allati tu'ajjilul fana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa yang menyegerakan datangnya kematian. Lalu seorang yang bernama Abdullah bin al-Kawa bertanya, awatakunu dzunubu tu'ajjilul fana? Emang ada dosa yang mempercepat kematian? Faqal na'am wailaka qati'atur rahim. Iya, ada, mutus silaturahmi. Inna ahlal baiti yajtami'una wa yatawassawna wa hum fajarah fayarzuquhumullah wa inna ahlal baiti yatafarraquna wa yaqta'u ba'duhum ba'da fayahrimuhumullah wa hum atqiya. Serem betul ini. Keluarga yang ahli maksiat, tapi kalau rajin silaturahmi, itu keluarga bakal terus diberikan rezeki sama Allah, dan pada akhirnya akan diberikan cahaya hidayah dalam hati mereka. Wa inna ahlal baiti yatafarraquna. Ada keluarga lain lagi berpecah belah, saling ribut. Wa yaqta'u ba'duhum ba'da. Salah satu dari mereka memutus silaturahmi dengan yang lain. Fayahrimuhumullah wa hum atqiya. Biar kata mereka orang bertakwa, Allah bakal jauhin dari rahmatnya. Rajin bertakwa nih, sholat terus, doa tiap hari, sedekah sama orang, tapi sama keluarga ahlul bait, sini sebutannya keluarga ya, atqiya, ahli bertakwa semuanya. Yaqta'u ba'duhum ba'da, saling mutus silaturahmi. Fayahrimuhumullah, hatinya bakal terus gelisah, rezekinya bakal berkurang, umurnya bakal cepat habis. Wa'udzubillahi min dzalik. Silaturahmi bulan Syawal, yuk kita sambung. Lagi-lagi saya ingetin, biar kata dia jahat sama kita, kita baikin, nanti dia bakal berubah. Ini Allah yang punya janji nih. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Berubah, pasti dia bakal berubah. Idfa billati hiya ahsan, balasnya dengan cara yang terbaik. Hakada pentingnya silaturahmi. Sekarang pulang dari sini kita list nih. Oh, kemarin belum saya datengin nih. Oh, bulan nih sepupu saya. Wah, ini juga belum nih. Datengin, telepon. Anda mau silaturahmi nih. Jangan silaturahmi lewat video call, ya kan? Datengin. Kalau dekat ya, kalau jauh apa video call. Tapi kalau dekat, datengin langsung. Beda keberkahannya. Orang ngajar aja kayak gini nih, saya ceramah, antara ceramah langsung begini sama ceramah lewat handphone, beda banget. Rasanya itu beda gitu. Walaupun kita berharap tetap mendapat ganjaran, walaupun silaturahmi lewat handphone tetap dapat ganjaran dari Allah. Cuman masyi kamal liga, kata Habaib bilang di Hadramut, masyi kamal liga, nggak ada yang lebih daripada pertemuan secara langsung. Saya cukupkan sampai di sini. Dan Allah ya majma'in, kita baca ya Rabbana atarafna. Ya, baca bareng-bareng. Ya Rabbana atarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة
محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.